'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you Tinggal bagaimana Thailand menatap atau punya planning seperti apa menghadapi event ini. Apakah mereka akan mencoba mencari lawan yang lebih mudah atau tidak? Kalau mereka misalkan melihat secara strategis mereka lebih mudah ketika melawan Kamboja di semifinal, bisa saja di pertandingan terakhir Thailand mengalah 1-0. Iya benar. Dengan demikian mereka berdua lolos tuh ketika melawan Malaysia. Yang muncul adalah pesimisme. Nah, kemudian kita juga ketika melawan Timor Leste dengan ekspektasi kita bisa agregat gol yang lebih banyak, ternyata cuma kita tidak punya efektivitas dalam mengeksekusi sebuah peluang gitu. Jadi saya rasa hasil 1-0 pun itu sudah fair, saudara-saudara, sudah wajar lah, sudah wajar di tengah keterbatasan yang dihadapi tim nasional Indonesia, di tengah suasana kompetisi yang tidak ideal, di tengah jadwal yang sangat padat karena sebelumnya Indonesia bermain hari Jumat dan bermain lagi hari Minggu, hanya punya waktu 1 hari. Sementara Timor Leste punya waktu istirahat jauh lebih lama, saudara-saudara. Secara teori Timor Leste harus menang untuk bisa lolos, harus menang 2 gol. Kalau nggak salah 2 gol untuk bisa lolos ke semifinal. Sementara Malaysia, saudara-saudara, kalaupun nanti kalah 2 gol, berarti Malaysia gagal. Tamparan keras untuk PSSI soal Timnas Indonesia U17. Apa yang mereka ucapkan itu tidaklah sama. Informasi selanjutnya, keluh kesah Sinteyong usai Indonesia hanya menang 1-0 atas Timor Leste. Dan inilah informasi yang pertama. We're taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all PSSI kembali menerima tamparan keras dari pelaku sepak bola tanah air karena Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 yang akan berangkat ke Piala Dunia U17 nampak belum cukup kuat. Tapi menurut Feril Hatu atau mantan pemain nasional, menilai bukan itu persoalan utamanya. Feril Hatu baru-baru ini menyoroti PSSI yang membuat seleksi antar kota untuk menjaring pemain Timnas Indonesia U17. Hal itu menandakan belum ada keseriusan dari PSSI dalam mengelola infrastruktur pembinaan usia muda menurut kacamata Feril Hatu. Karena metode seleksi antar kota tak efektif digunakan untuk skala timnas yang akan bermain di Piala Dunia U17. Oleh karenanya, Feril menyebut kebijakan dari PSSI seperti omong kosong belaka. Yang sekarang dilakukan itu kan berbanding terbalik ya dengan apa yang dicita-citakan yang dipromosikan. Kata Feril dikutip dari kanal YouTube Omah Bal-Balam. Mantan Kapten Timnas Indonesia ini pun menyebut beberapa program seperti pembinaan usia muda dari Ketua PSSI belum dijalankan dengan maksimal. Sorry ya, ini fakta, bukan saya mengarang. Faktanya kamu ingin bikin timnas kuat ya, kamu nggak lakukan prosesnya, kamu tidak perbaiki infrastrukturnya. Kalau kamu memperbaiki stadion tinggal panggil Pak Menterinya, tapi kalau SDM-nya bibit pemain muda ini butuh waktu, ujarnya. Feril pun beranggapan visi misi yang dulu digaungkan oleh PSSI tak dijalankan. Nah ini yang mau saya sampaikan, bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka retorikakan itu nggak sama, bukan nggak sama, bertolak belakang dengan mereka yang lakukan, pungkasnya. Dan di informasi bola selanjutnya, Sinteyong kembali meluapkan keluh kesahnya kendala pemanggilan pemain setelah Timnas Indonesia U23 hanya mampu menang 1-0 atas Timor Leste pada Minggu 22 Agustus. Ramadan Sananta mencetak gol semata wayang karena kemenangan Indonesia atas Timor Leste yang berlangsung di Stadion Rayong, Thailand. Kemenangan tipis tersebut tidak cukup membuat Sinteyong puas. Ia kembali mengeluarkan unek-uneknya soal problem PSSI dan klub soal pemanggilan pemain ke Timnas U23. Beberapa pemain yang kami bawa ke sini, kami tidak menyadari bahwa ia bisa main di turnamen ini. Dari segi pemanggilan pemain, kami nggak bisa membawa 70% dari tim terbaik. Liga Indonesia sedang berjalan dan klub tidak bisa mengirimkan pemain mereka ke turnamen ini, kata Sinteyong dalam konferensi pers selepas laga.
Kesulitan mengumpulkan pemain terbaik ini jelas mengurangi kualitas timnas U23. Setidaknya Indonesia bisa mencetak 4-5 gol tambahan jika mampu tampil tenang dan efisien. Selain itu, para pemain acap kali salah umpan dan miskomunikasi saat membangun serangan di sepertiga akhir daerah lawan. Jadi kan di setiap pertandingan level performa kami bisa berkembang atau bahkan bisa sangat jauh. Karena dengan situasi terbatas dan situasi yang sulit buat kami, ujarnya. Meski demikian, Sinteyong juga memuji kerja keras yang diperagakan kedua tim di sepanjang pertandingan. Kedua tim menunjukkan usaha yang keras dan saya juga mengapresiasi performa Timor Leste, begitu juga kepada para pemain dari tim saya, kata Shin. Kemenangan atas Timor Leste membuat Indonesia kini berada di posisi kedua grup B. Garuda Muda mengemas 3 poin dari 2 penampilan yang dijalankan. Indonesia masih mengantongi peluang besar untuk lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Tim Merah Putih berada di puncak klasemen dengan raihan 3 poin atau unggul 2 angka dari 2 pesaingnya yaitu Filipina dan Kamboja. Timnas Indonesia U23 hampir pasti merebut status runner-up terbaik asalkan Thailand U23 menang atau imbang atas Kamboja U23. Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga wajib berharap Vietnam U23 menang atau minimal bermain imbang saat bersua dengan Filipina U23 pada Selasa nanti. Jika menang atau imbang, maka Vietnam bakal lolos sebagai grup juara. Sementara jika kalah, selisih gol Vietnam U23 dan Timnas Indonesia U23 akan diadu untuk berebut status runner-up terbaik. Saat ini selisih gol Vietnam adalah +3 dan yang terakhir, Timnas Indonesia U23 wajib berharap Timor Leste U23 tumbang atau maksimal bermain imbang saat bersua dengan Malaysia U23 di laga pamungkas grup B pada Selasa 22 Agustus malam. Jika kondisi ini yang terjadi, maka Malaysia U23 akan finish sebagai juara grup, sedangkan Timnas Indonesia U23 di posisi kedua, sekaligus menyegel titel runner-up terbaik. Karena itulah, menarik menanti hasil yang didapat oleh Timnas Indonesia U23 nantinya. Legacy, you'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.